Dipo Nurbahagia masih menemani Anda di Kompas Petang, Saudara. Kortas Tipikor Polri meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak seluruh permohonan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Polri tegaskan penetapan tersangka hingga upaya paksa penggeledahan dan penyitaan sah sesuai aturan formil KUHP. Dalam sidang pra-peradilan dengan agenda tanggapan termohon di PN Jakarta Selatan, Polri menegaskan penetapan tersangka telah didasari minimal 2 alat bukti melalui gelar perkara khusus yang digelar pada 13 Januari 2026. Penyidik meningkatkan status perkara TPPU ex Jampitsus ke tingkat penyidikan. Dalam kesimpulannya, Polri menilai seluruh prosedur termasuk penggeledahan dan penyitaan sudah sesuai hukum acara pidana. Selain itu, Polri menilai sebagian besar keberatan pemohon mempersoalkan materi pokok perkara yang bukan merupakan objek pra-peradilan. Selanjutnya, penyidikan perkara akuo tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan telah didahului dengan serangkaian tindakan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang, yang kemudian berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan diduga berkaitan dengan pemohon. Penyelidikan tersebut selanjutnya dibahas dan dinilai melalui gelar perkara pada tanggal 13 Januari 2026. Berdasarkan hasil gelar perkara tersebut disimpulkan adanya dugaan tindak pidana yang cukup untuk dilakukan proses penyidikan, sehingga perkara kemudian ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan surat perintah penyidikan maupun surat penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah. Oleh karenanya, dalil serta petitum pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah patut untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan hukum. Bahwa oleh karena penggeledahan terhadap pemohon yang dilakukan oleh para pemohon pada tanggal 8 Juli 2026 tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, maka seluruh barang bukti yang diperoleh termohon satu dari penggeledahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah meminta Kejaksaan Agung mengembalikan barang bukti emas seberat 74 kg dan uang tunai ratusan miliar rupiah yang saat ini disita penyidik. Menurut kuasa hukumnya Febri Adriansyah, penggeledahan yang dilakukan penyidik Kortas Tipikor Polri di rumah kliennya pada 9 Juli di Sentul City tidak sah karena tanpa izin Pengadilan Negeri Cibinong. Akibatnya menurut Febri, barang-barang hasil sitaan tersebut tak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Bahwa oleh karena penggeledahan terhadap pemohon yang dilakukan oleh para pemohon pada tanggal 8 Juli 2026 tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanpa dasar keadaan mendesak yang sah, melampaui cakupan, cacat prosedur, dan tanpa berita acara yang sah, tanpa izin Jaksa Agung, maka seluruh barang bukti yang diperoleh termohon satu dari penggeledahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, dan benda yang diambil wajib dikembalikan kepada pemohon. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Ada permintaan pengembalian barang milik pribadi seperti dokumen dan figura foto, kan ada rinciannya. Dan yang kedua, terkait dengan permintaan agar seluruh barang bukti yang disita dari proses penggeledahan tidak sah itu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Meski menuntut agar seluruh barang bukti yang disita dari rumah kliennya dikembalikan, kuasa hukum ex Jampitsus tidak secara tegas menyebut siapa pemilik emas 74 kg dan uang ratusan miliar itu. Jadi itu punya Mas Febri ya? Iya. Punyanya Pak Febri semuanya uang dan emas itu? Itu harus dikembalikan kepada orang yang menguasai tempat. Nah, di situ yang menguasai tempat itu siapa? Nah, bukan berarti kalau semisalnya ada di tempat itu milik dari klien kami, belum pasti. Jauh sebelumnya, mantan Jampitsus Febri Adriansyah pernah menegaskan jika uang yang ditemukan di rumahnya di kawasan Sentul ada pemiliknya, tanpa ia menyebut nama. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama.
itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya, kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek, semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Terbaru merespons tuntutan ex-Jampitsus Febri, Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri meminta agar Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan mantan Jampitsus Febri. Mereka menilai permohonan Febri merupakan objek di luar kewenangan pra-peradilan. Tim Liputan Kompas TV. Menanggapi tuntutan kuasa hukum ex-Jampitsus Febri agar penyidik mengembalikan barang bukti berupa emas 74 kg dan uang ratusan miliar rupiah karena penggeledahan tak dilengkapi surat izin pengadilan negeri. Pakar hukum pidana menilai penggeledahan tanpa surat izin pengadilan bisa dilakukan. Syaratnya jika dalam keadaan mendesak yang diatur KUHP. Meski begitu, penyidik tetap harus meminta izin pengadilan dalam waktu 2 kali 24 jam pasca penggeledahan berlangsung. Penggeledahan itu adalah sebagai syarat untuk juga melakukan mencari pembuktian. Oleh karena itu, objek penggeledahan itu bisa rumah, bisa badan, bisa alat informasi, bisa pakaian, bisa informasi elektronik, dokumen itu, ataupun lainnya. Nah, karena itu sebagai bentuk upaya paksa, maka sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia harus ada izin pengadilan negeri. Apakah tanpa izin bisa? Bisa. Apabila dalam keadaan besar, geografis, atau situasi keadaan tertentu menurut penyidik, yang itu diberikan tanpa izin tapi dalam waktu 2 kali 24 jam harus izin pada pengadilan. Kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah menyebut penggeledahan dan penyitaan emas serta uang dari rumah di Sentul tidak sah karena tak dibekali surat izin dari Pengadilan Negeri Cibinong. Meski begitu, status kepemilikan emas dan uang hingga kini masih misteri. Kita bahas bersama kuasa hukum Febri Adriansyah, Firman Wijaya, yang masih terus coba kami hubungi, dan juga ada peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat petang. Selamat petang. Ya, Baik, Pak Firman sudah bergabung dengan kami ya, Pak? selamat Baik. petang, Mas Zainur. Iya, Mas. Baik, saya ingin ke Mas Zainur terlebih dahulu. Mas Zainur, apakah dalil hukum pengacara Febri soal tak adanya surat izin dari PN Cibinong bisa mematahkan barbuk emas 74 kg dan ratusan miliar yang disita dari rumah Febri di Sentul? Ya, yang memutus nanti hakim ya, hakim pra-peradilan. Namun kalau kita baca dengan hati-hati, dengan seksama di pasal 113, di sana ada ketentuan-ketentuannya. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik itu memang perlu mengantongi izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Tetapi dalam keadaan mendesak, dapat dimungkinkan tanpa harus minta izin dulu. Apa itu keadaan mendesak? Pasal 113 ayat 5, yang pertama letak geografis, yang kedua tertangkap tangan, yang ketiga berpotensi merusak menghilangkan barang bukti atau situasi berdasarkan penilaian dari penyidik. Nah, nanti kalau itu sudah dilakukan, baru kemudian dalam waktu 2 kali 24 jam bisa meminta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri. Nah, jadi ini silakan bagi tersangka untuk mempersoalkan itu, tetapi KUHP memang memberi way out, memberi jalan keluar. Dalam situasi-situasi mendesak, dapat dimungkinkan untuk adanya penggeledahan dan penyitaan tanpa didahului dengan permintaan izin kepada Ketua Pengadilan. Begitu, Mas? Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Firman bahwa polisi juga dalam sidang sudah menjabarkan jika penggeledahan ini didasari hasil gelar perkara 13 Januari 2026 bahwa kasus TPPU yang menyeret Febri ini layak dinaikkan ketika penyidikan. Artinya, penetapan Febri sebagai tersangka dan rangkaian penggeledahan hingga penyitaan sudah sesuai dengan KUHP. Di mana poin yang Anda gugat, Pak Firman? Ya, jadi begini. Selamat sore semuanya, Mas Zainur juga sore. Di dalam pemeriksaan
pra peradilan sebenarnya secara argumentatif ya sudah cukup faktual ya. Sebenarnya dokumen-dokumen yang kita ajukan kaitan dengan argumentasi-argumentasi yang memperkuat alasan permohonan pra peradilan. Jadi yang pertama, kita pada garis besarnya pertama kita menyatakan dulu bahwa pra peradilan ini ya diajukan karena terdapat 30 jenis pelanggaran. Nah, aspek pelanggarannya apa saja? Kami akan detailkan nanti di dalam daftar bukti dan pembuktian dokumen. Yang pasti, pertama, soal penggeledahan dan penyitaan. Tadi betul sudah disampaikan oleh Mas Zainur, tapi ada fakta dokumennya. Ya, yang justru membuktikan itu sebaliknya. Tidak ada izin daripada pengadilan. Nah, tentu bukan berarti izin atau pemberitahuan itu tidak ada. Nanti kami akan tunjukkan satu itu. Kemudian kedua, dokumen-dokumen yang terkait dengan upaya paksa justru malah tidak didukung oleh dokumen administrasi yang sesungguhnya. Ya, misalnya ya penyitaan, penggeledahan. Itu kami sudah cek berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Nantilah dalam proses persidangan kami akan tunjukkan. Baik, saya ingin dalami Pak Firman. Terkait dengan pengembalian barang bukti berupa 74 kg emas termasuk uang tunai ratusan miliar rupiah, apakah ini berdasarkan permintaan langsung dari Pak Febri dan apakah ini artinya barang-barang tersebut semuanya milik Pak Febri? Tidak ada permintaan itu. Kami justru ingin mengatakan bahwa tuduhan terhadap tindak pidana pencucian uang ya yang ditarik dari 2016, 2014 sampai 5 tahun lebih itu menurut hemat kami jika tidak didetailkan apa tindak pidana asalnya, ya apa sih sebenarnya dari 26 itu yang mana tindak pidana asalnya? Kok tiba-tiba jumping begitu aja kepada tindak pidana TPPU yang merupakan delik lanjutan? Delik asalnya apa? Nah ini di dalam berbagai beberapa putusan nanti akan kami tunjukkan, termasuk putusan Mahkamah Agung dan pendirian dari Mahkamah Konstitusi itu wajib. Ya, ditemukan tindak pidana asalnya. Baik, saya ingin dalami lagi Pak Firman. Bukti permulaan cukup. Ya Mas. Bukti permulaan cukup baru kemudian bisa ditingkatkan pada saya ingin dalami tindak pidana TPP. Ya, saya ingin dalami lagi Pak Firman bahwa tadi Pak Firman menjawab permintaan pengembalian barang bukti 74 kg emas dan juga uang ratusan miliar rupiah ini bukan permintaan Pak Febri. Lantas mengapa di pra peradilan objek ini yang kemudian disuguhkan oleh kuasa hukum dan tim dari Febri? Ya, karena di dalam upaya paksa dan penetapan status tersangka itu seolah-olah beliau ya sudah diadili ya melakukan tindak pidana korupsi dan kemudian tindak pidana TPPU. Padahal antara tindak pidana korupsi dan TPPU itu harus clearness. Ya, mana tindak pidana korupsi yang disebut tindak pidana asal itu yang mana? Bagaimana mungkin dalam waktu yang bersamaan tindak pidana korupsi dikeluarkan sprindiknya bersamaan dengan TPPU? Padahal TPP itu hanya bisa ditemukan ya dan diketahui delik pidana asalnya yaitu tidak pidana apa. Ini tentu, yang kita belum tahu. Baik, tentu Pak Firman juga dengan Pak Febri ini kan sudah melakukan diskusi, Pak. Saya izin, Pak Firman dan Pak Febri ini kan sudah melakukan diskusi tentu terkait dengan hal ini. Tapi ketika diskusi itu terjadi, Pak Febri mengatakan emas dan uang ratusan miliar rupiah ini punya siapa? Kami justru konsentrasi kepada sprindik-sprindik yang dituduhkan kepada beliau itu. Nah ini yang kami sebenarnya akan pastikan dan buktikan. Ya, jangan sampai terjadi misjudgment by official, belum jelas ya delik asalnya apa, terus kemudian belum jelas TPPU menyangkut tindak pidana yang mana, kok beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Ini yang menurut hemat kami unfair trial dan ini bisa cenderung merusak sistem peradilan pidana. Jadi sampai dengan saat ini kuasa hukum belum mengetahui Pak Firman emas dan uang ratusan miliar rupiah ini punya siapa? Lah, ini kan justru kita ingin uji, ya kan? Karena sprindik-sprindik yang ada masih belum bisa menjelaskan soal-soal itu. Itu yang saya sebut kausa connection-nya itu seperti apa, ya kan? Maka itu pembuktian delik asal itu penting sekali, ya. Dari mana hasbabun nusulnya kalau kita gunakan bahasa? Dari mana asal usulnya ini? Kan ini, ya. Bagi siapa yang mengungkap atau menyatakan
melakukan penyidikan dugaan tindak pidana, dia yang harus membuktikan. Tapi sampai hari ini kan kita tidak melihat hal-hal itu. Ya, justru dokumen-dokumen prosedural yang ada menunjukkan itu yang kami katakan. Ya, prejudisnya lebih tinggi daripada pembuktiannya. Ya. Begitu. Baik, saya ingin ke Mas Zainur bahwa tadi sudah disebutkan, kita tahu bersama bahwa pengembalian barang bukti emas dan uang ratusan miliar rupiah ini menjadi objek pra-peradilan, tetapi Pak Febri ini tidak meminta sebenarnya dan juga belum diketahui kepemilikan dari emas termasuk juga uang ratusan miliar rupiah ini. Tanggapan Anda, Mas Zainur? Ya, kalau barang-barang tersebut dikembalikan, maka publik tidak akan pernah tahu apakah barang-barang tersebut sesuai dengan sangkaan penyidik, yaitu terkait dengan tindak pidana. Apa tindak pidananya? Pencucian uang. Apa predikat krimnya? Tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi apa? Penyidik menyebut ada beberapa perkara. Korupsi Asabri Jiwasraya, kemudian batubara, dan juga terkait dengan Krakatau Steel. Nah, yang kedua, saya punya posisi yang berbeda secara akademis, dan saya lihat juga memang dari sisi akademisi semua ada mazhabnya begitu ya. Saya menganut bahwa TPPU itu memang disyaratkan tindak pidana asalnya, tetapi tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Dan TPPU itu bisa diproses bersama-sama penyidikannya dengan tindak pidana asalnya. Ada atau tidak perkara yang sudah dilakukan? Ada. Saya beda pendapat dengan Mas Zainur. Juga tidak ada. Ada juga Mas, pasal 74 itu diproses secara justru bersama-sama. Nah, yang ketiga saya ingin katakan bahwa ketika perkara ini dikatakan harus mengembalikan barang-barang, pertanyaannya dikembalikan kepada siapa kalau pemiliknya justru dipertanyakan oleh tersangka. Jadi mau dikembalikan ke siapa? Penyidik mau mengembalikan kepada siapa? Itu jadi pertanyaan. Dikembalikan kepada tempatnya. Loh nanti siapa tempat itu yang memiliki itu? Betul. Baik, silakan Pak Firman untuk menanggapi. Lanjutkan ya. Jadi pra-peradilan ini sekali lagi saya harus sampaikan, kita disiplin aja. Pra-peradilan ini kan aspek formil. Ya, pengujian pada aspek formil. Kalau bisa kita buktikan yang substansial, ya kenapa tidak? Tapi kan sistem peradilan kita, hukum acara pidana kita membatasi pada aspek prosedur formil, due proses formilnya. Nah, maka itu tadi saya sampaikan, tidak mungkin ketemu baru tindak pidana asalnya. Itu pasal 74, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung juga jelas. Yang masa zaman Pak Arti Jawa Al-Kostar mengatakan harus ada bukti permulaan cukup dulu, ya, dari tindak pidana asalnya, baru kemudian bukti permulaan cukup dulu, baru tindak pidana TPPU-nya. Jadi tidak common sense secara prosedural. Bagaimana mengadili TPPU-nya terlepas dari tindak pidana asalnya, wong dia itu tindak pidana lanjutan kok, dia bukan tindak pidana yang berdiri sendiri. Iya. Coba dibaca tekstualnya, kontekstualnya dalam pasal 69 sampai 74 itu jelas. Bahkan putusan peradilan tipikor itu ada 3 mengatakan harus ya ditemukan dulu bukti permulaan cukup. Adanya tindak pidana TPPU sebagai tindak pidana lanjutan, tetapi ya tindak pidana asalnya wajib. Baik, tentu kita akan tunggu putusan dari Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi saya ingin ke Mas Zainur lagi. Kalau menurut pengamatan dan kacamata Anda, Mas Zainur, motif pengacara dari Febri Adriansyah terkait pengembalian barang bukti ini apa? Ya, tentu ingin menggugurkan status tersangka. Tentu kalau status tersangkanya gugur, nanti dari sisi penyitaan dan lain-lainnya gugur. Dan itu memang hak dari seorang tersangka melalui kuasa hukumnya. Tetapi saya juga ingin kembali mengulas soal pra-peradilan itu, menguji aspek formilnya. Memang di sana ada syarat material, syarat formil, ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Kalau kita lihat di dalam KUHP yang baru, Undang-Undang 20/2025. Kita lihat apakah penyidik sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP. Tentu kalau versi tersangka belum. Silakan nanti di depan persidangan itu untuk dibuktikan, dan tentu juga dari penyidik tentu akan membantah sebaliknya dengan juga menyodorkan administrasi penyidikan. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa concern saya soal TPPU, ya, saya menolak mentah-mentah ketika argumen bahwa TPPU itu hanya bisa berjalan kalau penyidikan tindak pidana asalnya itu sudah berjalan. Saya menolak mentah-mentah itu. Memang butuh tindak pidana asal, betul. Butuh bukti permulaan yang cukup, betul. Tetapi tidak membutuhkan proses penyidikannya dijalankan terlebih dahulu. Dan kita lihat di dalam pasal 69 sangat jelas tertera bahwa
tindak pidana asal itu tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu. Jangankan penyidikannya, pembuktiannya itu pun tidak perlu dilakukan terlebih dahulu. Bahwa memang itu wajib ada tindak pidana asal, saya pikir ahli dari dua kubu sama-sama sepakat. Ya. Tetapi soal apakah itu harus dijalankan penyidikannya terlebih dahulu, itu saya tidak sepakat dengan itu. Dan yang kedua adalah, saya pikir ini soal bagaimana administrasi penyidikan itu dipenuhi atau tidak dipenuhi oleh penyidik. Karena sekali lagi, pra-peradilan adalah menguji aspek formil. Nah, karena menguji aspek formil, maka tidak bisa kita mengatakan bahwa oh ini milik siapa, ini milik siapa. Yang bisa diuji adalah apakah prosedurnya itu dipenuhi atau tidak. Apakah ada izin dari pengadilan atau tidak. Apakah sesuai dengan prosedur yang diatur di masing-masing institusi atau tidak. Saya pikir selama itu sudah terpenuhi, segala macam bentuk pertanyaan selebihnya itu harus dilakukan di peradilan pokok perkaranya. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Firman singkat saja Pak, dan saya ingin tegaskan lagi. Artinya untuk pengembalian emas 74 kg dan juga untuk pengembalian uang ratusan miliar rupiah, ini tidak ada titipan khusus dari Pak Febri? Tidak ada, ya. Jadi saya juga perlu clearance kepada Mas Zainur Rahman. Bagaimana prosedur formalnya benar, substansinya benar. Prosedur formalnya pakai pasal-pasal yang sudah nggak berlaku, Mas Zainur. Bagaimana? Ya pasal 345 udah dicabut. Itu dipakai sebagai prosedur formal dalam melakukan penetapan tersangka. Padahal dari pasal 603, 607, 608 itu jelas. Gimana itu? Itu baru satu aspek prosedural. Ya, norm addressnya saja sudah keliru secara formal. Belum lagi persoalan-persoalan duplikasi, ya, status tersangka. Nggak ada menetapkan tersangka itu 2 kali dalam persoalan yang sama. Ini kan sistem hukum yang nggak dikenal di mana-mana. Presidensial hukum yang seperti apa? Ini tidak ada. Kemudian belum lagi dokumen-dokumen itu ditandatangani oleh bukan pejabat yang berwenang. Jadi kalau kita sepakat bahwa hukum acara pidana memastikan fairness proses, bahkan substansinya itu biasa teman-teman NGO adalah hak asasi manusia, ini kan justru perjuangan tentang hak asasi manusia yang menurut saya juga harus dilakukan kepada setiap orang, tidak terkecuali pada Pak. Termasuk soal emas dan sebagainya. Baik, kalau saya sudah itu diambil poinnya dari tempat yang salah, ya tentu harus dikembalikan ke tempat asalnya menurut saya, ya, terlepas siapa itu pemilik. Kira-kira begitu. Terlepas siapa saja itu pemiliknya ya. Dan saya ingin ke Mas Zainur, memang barang bukti ini kan masih menjadi misteri kepemilikannya. Tapi kalau itu didesak untuk kemudian dikembalikan, Mas Zainur, Anda mencium barang ini memang betul milik Pak Febri atau dititipkan ke Febri oleh sejumlah pihak? Ya, itu yang harus dijawab melalui proses peradilan. Kalau kita mau perbandingkan, saya lihat ada kemiripan dengan perkara Zarofrika. Saya paham yang dimaksudkan oleh tim Pak Febri. Apa kaitan antara emas yang disita dengan tindak pidana yang dilakukan? Itu kan soal nexus, tentang hubungan kausal. Nah, ketika FA ini sebagai jampitsus, ada satu perkara terkait dengan Zarofrika, bahwa ketika sudah ada tindak pidana asal yang terkait dengan harta yang diduga merupakan harta tindak pidana pencucian uang, maka kemudian TPPU-nya bisa dijalankan. Tapi oke lah, itu silakan nanti di dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Concern saya adalah ketika ada permintaan untuk mengembalikan barang-barang yang dilakukan penyitaan ke tempat semula, itu menjadi tidak make sense selama prosedurnya sudah dipenuhi. Tetapi kalau memang prosedurnya tidak dipenuhi, hakim boleh untuk memerintahkan dikembalikan. Itu pertama. Yang kedua, bahwa tidak make sense juga ketika barang-barang ini didaku bukan milik seseorang, tapi kemudian disuruh untuk dikembalikan. Itu kan tidak make sense, kan tidak mungkin dikembalikan. Yang boleh meminta pengembalian itu adalah orang yang mengaku itu sebagai barang-barang milik mereka dan mereka diproses sebagai seorang tersangka tindak pidana korupsi. Jadi ini hanya make sense kalau memang misalnya ada seseorang mengaku sebagai pemilik barang itu, misalnya DR yang mempersoalkan itu, silakan selama DR bisa membuktikan dari mana, bagaimana prosedurnya dan seterusnya, silakan. Tetapi kalau orang lain, saya pikir itu tidak masuk akal. Gitu, Mas. Artinya terkait dengan pengembalian barang bukti ini, kepemilikan ini harus jelas, harus terang benderang agar nanti juga hakim tunggal yang nantinya tentu akan menentukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih.